Setelah melawan terjalnya bebatuan menantang teriknya matahari 2 jam lebih perjalanan dengan ketinggian 780 meter dari permukaan laut, kita sampai di puncak Jabal Sur. Dan ini Gua Sur di atas. Ayo. Semangat perjuangan Jabal Sur. Dan inilah Gua Sur. Di sini 3 hari Nabi dan sahabat Abu Bakar menghindari kejaran musuh. Seperti yang kita lihat, dimensi gua yang hanya 3 meteran persegi ini tidaklah aman untuk sebuah tempat persembunyian. Namun mukjizat laba-laba dan burung merpati yang bersarang di muka gua secara tiba-tiba itu dapat mengelabui musuh yang memburu dan bahkan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan kita kali ini adalah mendaki puncak Jabal Sur. Dan di atas puncak itu ada sebuah gua yang menjadi tempat persembunyian Nabi dari kejaran musuh yang hendak membunuhnya saat dalam perjalanan hijrah. Terletak 7 km dari Masjidil Haram. Sambil terus melangkah setapak demi setapak, ada baiknya kita flashback sebentar sejarah peristiwa hijrah. Kita mau naik ke Jabal Sur, tapi di gerbang kita disuguhi oleh ini markas Medan tahu Jabal Sur. Ya, terus kita dipersilakan masuk. Di dalam juga ada visual cerita tentang Nabi di Jabal Sur, dan ini gratis. Ayo masuk. Disuguhi cerita bergambar ini mungkin dimaksudkan agar saat kita mendaki, kita bisa sambil menghayati perjuangan Nabi dalam penyebaran dakwah Islam. Sejarah hijrah sendiri dimulai ketika kafir Quraisy sudah sampai kepada puncak kemarahan. Mereka melihat perkembangan ajaran Islam yang semakin pesat di kalangan suku Quraisy, bahkan telah pula memiliki basis yang kuat di kota Yasrib, Madinah. Musyawarah kaum musuh terjadi di Darun Nadwah. Akhirnya strategi pembunuhan Nabi pun diputuskan. Para pemuda yang berasal dari tiap-tiap kabilah Quraisy ditetapkan sebagai eksekutor. Hal ini bertujuan agar Bani Hashim dan Bani Muthalib, kabilah di mana Nabi Muhammad SAW berasal, tidak berani untuk menuntut balas. Sebab semua kabilah Quraisy terlibat dalam pembunuhan tersebut. Pada malam yang telah ditetapkan, para pemuda Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dari segala penjuru. Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat pembaringan dan memakai selimut yang biasa beliau gunakan. Rasulullah SAW pun keluar rumah secara diam-diam dengan membaca surat Yasin ayat 9, dan atas kuasa Allah tidak seorang pun dari pemuda yang mengepung tadi melihat kepergian Nabi Muhammad SAW. Nabi kemudian menuju rumah Abu Bakar, mengajak hijrah dan menuju Gua Sur. Untuk naik ke Jabal Sur ini disarankan tetap lihatnya ke bawah ya, jangan ke atas sana. Karena akan menyuyutkan nyali. Ya, ini motivasi kita. Kakek yang terus berjuang menaiki
Tangga demi tangga, bebatuan demi bebatuan. Sekali-kali kita berhenti untuk istirahat. Kita lihat ke bawah, perasaan udah jauh banget. Ternyata baru segitu. Tapi ketika lihat di atas, Masya Allah, ini puncaknya. Dan perjalanan masih jauh. 2 jam perjalanan, baru 15 menit kita sudah lelah. Gak apa-apa, istirahat dulu. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa bentuk tangga-tangga seperti ini mungkin sudah merupakan modifikasi untuk memudahkan perjalanan. Tapi kita membayangkan dulu Rasulullah SAW ketika hijrah di Madinah dikejar-kejar oleh orang kafir dengan medan yang seperti ini. Subhanal Malikul Ma'bud. Tidak mungkin untuk langsung naik tanpa istirahat. Jadi kita di tengah-tengah ada checkpoint juga, ada warung. Kita jajan minum dulu. Pepsi 4 real. Istirahat dulu, nggak apa-apa. Betapa terkejutnya para pemuda Quraisy yang mengepung tadi menyaksikan Nabi ternyata tidak ada. Mereka tidak lagi berpikir terhadap Ali yang sedang tidur. Pikiran mereka hanya tertumpu pada Muhammad telah lolos dan harus dikejar sampai ketemu. Min Saudi? Kamaro huna? Wahid maro. Orang sininya saja baru sekali ke sini, Masya Allah, saking terjalnya. Dan sampailah pengejaran ke gua Tur ini. Perjalanan kita akan menjumpai banyak merpati di sini. Nah, inilah merpati yang merupakan cicit buyut dari burung yang menyelamatkan Rasul, menutupi muka gua dan bertelur di depannya. Nggak boleh diganggu karena Allah menaikkan derajat dari burung tersebut. Sekian kalinya kita harus rehat sejenak karena perjalanan baru 1/4. Kita berjalan sudah setengah jam. Yang mudah-mudah harus malu nih, lihat emak-emak. Usia senja tidak menyurutkan mereka untuk mencari barokah dari Rasulullah SAW, menapaki jejak-jejak sejarah hijrah Nabi Muhammad SAW di Gua Sur. Kita lihat di atas sana orang-orang sudah akan mencapai puncak. Apakah kita kuat? Let's go. Sudah menjelang
medan semakin terjal, semakin sempit. Sebentar lagi kita mencapai puncak. Kalau tidak istirahat sekitar 15 menit lagi. Kita istirahat dulu sejenak sambil menyaksikan pemandangan kota Mekah dari atas. Kalau kita lihat di bawah itu ada semacam, kalau kita melihatnya seperti terminal angkot atau apa itu ya, di sana juga ada tuh. Itu bukan. Itu mau dibikin perumahan, karena aturan di sini kalau mau buat perumahan itu yang harus dipersiapkan, satu jalan rayanya dulu, yang kedua listriknya harus berfungsi dulu, baru diperbolehkan membuat perumahan. Keren. Dan ini Tower Zamzam, Amazing. Masjidil Haram. Semakin mendekati puncak, semakin penuh karena jalan semakin menyempit, tapi juga semakin terjal. Derajat ini cukup bikin perut kram. Sudah dekat. Setelah melawan terjangnya bebatuan, menantang teriknya matahari di atas ketinggian 780 meter, 2 kali lebih tinggi daripada Jabal Nur Gua Hiro. Inilah puncak Jabal Sur, dan ini di belakang saya Gua Sur. Lain lagi, lain betul. Tidak kasus sumpah. Ini Gua Sur, 3 hari 3 malam Rasul bersama sahabatnya Abu Bakar di dalam sini, dalam perjalanan hijrah, dan dikejar-kejar oleh kawanan musuh. Guanya tidak begitu dalam, 2 orang ada di dalamnya, itu saya pikir nggak cukup ya, nggak cukup. Jadi ketika ada musuh datang dan menengok saja di muka gua, kaki Rasul atau kaki sahabat Abu Bakar sudah kelihatan. Ditutupi oleh burung dara yang bertelur di dalamnya, dan laba-laba bersarang di muka gua ini. Ini Gua Sur.
untuk memasuki mulut gua dari atas sini perlu antrian panjang, mengular. Barisan orang mengantri karena pintu gua hanya masuk untuk satu orang. Jadi semua orang mengantri ingin masuk ke dalam. Panas sekali. Ini tidak mungkin dilakukan kalau tidak untuk mencari berkah dari dalam Betul mungkar. Penuh sekali di dalam, jadi kita nggak bisa masuk ya. Mendapat sejarah kita mencari berkah.